Hai, kembali lagi nih bersama Arting Channel, di mana kita akan mengupas mitos dan misteri yang ada di Indonesia. Mendengar kata Ancol, kamu pasti langsung mengasosiasikannya dengan pantai, taman hiburan, serta akuarium terbesar Indonesia. Ya, Ancol memang bisa dibilang sebagai gudangnya wisata bagi masyarakat Jakarta. Apalagi dengan banyaknya acara seru dan promo yang kerap dihadirkan Ancol, kawasan ini senantiasa jadi opsi menarik buat kamu yang ingin sekadar getawai tanpa harus pergi jauh dari kota Jakarta. Namun di tengah popularitas Ancol, tahukah kamu ada sebuah kisah urban legend yang menarik di kawasan jembatannya? Kisah urban legend itu dikenal dengan nama, Si Manis Jembatan Ancol. Ya, kamu yang anak 90-an pastinya tidak akan merasa asing dengan hal tersebut. Karena Si Manis Jembatan Ancol bahkan pernah diangkat ke layar kaca, dan dibintangi beberapa artis ternama pada masanya, seperti Dewi Persik dan Kiki Fatmala. Dihimpun dari berbagai sumber, Arting Channel mendapati bahwa urban legend tersebut berasal dari kejadian nyata. Arting Channel menemukan bahwa ada dua kisah yang berbeda tentang Si Manis Jembatan Ancol. Walaupun tidak diketahui secara pasti mana kisah yang benar dan paling sesuai, namun keduanya punya kesamaan akhir cerita yang tragis. Ingin tahu lebih lengkapnya? Berikut ulasannya. Versi pertama, pada awal abad 18 ketika Jakarta masih dikenal dengan nama Batavia, seorang perempuan muda berusia 16 tahun bernama Si Manis sebut saja begitu ditemukan terbunuh di kawasan Ancol. Si Manis dikenal sebagai gadis muda yang cantik dan molek. Ia bekerja di rumah pedagang tua yang kaya raya yang telah beristri. Kecantikan dan kemolekan Si Manis rupanya menarik perhatian majikannya, hingga suatu hari, Si Manis dilamar dan diajak untuk menikah sehingga kelak dapat menjadi selir sang majikan. Permintaan sang majikan ditolak oleh Si Manis. Wanita ini pun kabur dari rumah, berusaha menjauh dari sang majikan. Sayang, rencana Si Manis untuk melarikan diri rupanya tak berhasil. Gadis cantik ini diperkosa secara bergilir dan kemudian dibunuh oleh para preman yang disuruh oleh majikannya. Padahal kala itu, sang majikan hanya menyuruh anak buahnya untuk mengejar dan menangkap Si Manis yang lari dari rumah sang majikan karena tak ingin dinikahi. Para preman yang takut ketahuan belangnya itu kemudian memilih untuk melemparkan jasad Si Manis ke area persawahan, tak jauh dari tempat ia terbunuh, yakni di kawasan Ancol yang kini menjadi jembatan. Versi kedua, dihimpun dari berbagai sumber, kisah kedua yang tak kalah tragis dari Si Manis Jembatan Ancol, didapatkan Arting Channel dari saksi hidup yang pernah ia temui ketika melakukan investigasi. Menurut kisah tersebut, pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1817, hiduplah seorang gadis yatim yang hidup bersama ibunya, Maktua. Maktua dan anaknya, Si Manis tinggal di suatu paviliun milik seorang juragan kaya. Ketika Si Manis menyentuh usia 16 tahun, sang juragan pemilik rumah rupanya jatuh hati padanya. Ia berniat menikahi Si Manis dan menjadikannya sebagai selir. Si Manis yang menolak permintaan sang majikan kemudian melarikan diri. Seperti kata pepatah, keluar dari lubang singa masuk ke lubang buaya, begitulah nasib yang menimpa Si Manis. Bukannya mendapat pencerahan, Si Manis malah bertemu Si Hong sebut saja begitu, pedagang tembakau keturunan Tionghoa di Batavia yang berasal dari Pekalongan. Ia dikenal sebagai pria playboy pada masanya dan sangat suka main perempuan. Melihat paras Si Manis, Si Hong lantas tergoda dan ingin menjadikannya sebagai koleksinya. Si Manis kembali kabur untuk menyelamatkan dirinya. Naas, dua preman suruhan Si Hong rupanya lebih cepat dibandingkan gerak gadis muda itu. Si Manis menemui ajal di bendungan Dempet dekat Danau Sunter di tangan mereka. Jenazahnya dibuang sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Berbeda dengan kisah sebelumnya, Si Manis meninggal karena membela harga dirinya. Ia meninggal tanpa diperkosa oleh para pembunuhnya. Kabarnya, hantu wanita yang biasa ditemui di kawasan inilah yang kemudian populer dikenal sebagai Si Manis Jembatan Ancol. Konon, Si Manis Jembatan Ancol menjadi arwah yang gentayangan karena ingin memberitahukan keberadaannya pada sang ibu. Sementara Si Hong akhirnya meninggal dengan cara digantung oleh Belanda di Taman Fathahillah, Jakarta Utara. Ia dihukum gantung karena ketahuan memiliki banyak kasus pembunuhan. Salah satunya adalah membunuh ipar kandungnya sendiri yang bernama Suhong. Si Hong membunuh Suhong karena cemburu melihat kedekatan Suhong dengan sang istri. Kebingungan antara dua kisah ini kemudian membawa Arting Channel untuk mencari tahu lewat salah seorang pria yang memiliki kemampuan lebih.
Pria yang enggan disebutkan namanya itu tak menampik bahwa memang ada sosok wanita yang bermukim di jembatan Ancol. Hanya saja, menurut pria yang akrab disapa Bro itu, tak mengetahui nama sosok astral itu. Hanya saja, memang awal tahun 2018 lalu, ia pernah menyambangi lokasi tersebut untuk berkomunikasi dengan para penunggu jembatan Ancol untuk kebutuhan pekerjaan. Walau tidak tahu dengan pasti kisah sosok wanita tersebut, Bro masih mampu mengingat beberapa hal tentang komunikasi mereka setahun silam. Memang ada perempuan juga. Mereka kan juga cari tempat untuk bermukim ya, seperti manusia pada umumnya. Memang kalau bisa dibilang, meninggalnya enggak wajar. Lebih ke dibuang kayaknya, tapi pembunuhannya bukan di situ. Sayangnya waktu itu beliau enggak menyebut namanya, kata pria tersebut saat dihubungi Arting Channel. Bro juga menambahkan bahwa sosok tersebut tak terlihat seperti anak remaja atau ABG, melainkan wanita berusia 30-an menjelang 40. Pakaian yang dikenakannya pun tak semerah yang biasa kamu lihat di sinetron, Si Manis Jembatan Ancol. Dalam 3 kali pertemuan, sosok itu mengenakan pakaian dengan warna yang berbeda. Bajunya pun 3 kali pertemuan itu ganti-ganti, kadang-kadang merah, kadang hitam. Hingga merahnya lebih gelap dibanding yang ada di sinetron. Bajunya terusan, tapi bentuknya enggak sampai ke bawah, di bawah lutut, mungkin sekitar sampai betis, jelas Bro lagi. Soal alasan mengapa sosok wanita itu masih gentayangan, Bro meyakini bahwa mereka biasanya masih memiliki urusan yang belum terselesaikan. Kalau saya kan percaya, kalau ada yang seperti itu berarti ada urusan yang belum selesai. Kalau yang saya tangkap sih, kayaknya masih belum terima dengan cara meninggalnya, pungkas Bro lagi. Walau diliputi kisah menyedihkan yang berkembang menjadi urban legend, Ancol yang dulu bukanlah yang sekarang. Kawasan seluas 522 hektare yang dulunya dibiarkan terlantar dan jadi sarang penyakit tersebut kini telah berubah menjadi kawasan rekreasi terpadu sesuai dengan gagasan Presiden Soekarno. Sekarang tergantung kamu, mana kisah yang paling relevan menurutmu? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya supaya makin berkembang lagi. Thanks you.